Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Amin dari kelas PJKRE dengan NIM 200301501016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan materi olahraga anak. Olahraga adalah merupakan sebuah proses kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga merupakan sebuah wadah bagi manusia untuk mengeksplorasi pengalaman geraknya. Dengan olahraga, individu akan menjadi bugar serta kualitas hidup menjadi lebih baik, tak terkecuali pada anak usia dini. Sekalipun mereka juga sedini mungkin harus diperkenalkan oleh aktivitas olahraga atau aktivitas jasmani, walaupun itu hanya olahraga yang sifatnya tidak terstruktur seperti jalan, bersepeda, bermain lompat tali, dan berlari-larian. Dengan melakukan aktivitas gerak seperti itu, motorik anak akan lebih baik serta tumbuh kembang mereka menjadi optimal. Adapun hakikat anak usia dini. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Maka, usia dini merupakan masa keemasan di mana stimulasi seluruh aspek pengembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seorang anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mulai mengenal diri dan lingkungan di sekitar. Oleh karena itu, pada masa ini anak harus diberi berbagai stimulus atau rangsangan agar tumbuh kembangnya menjadi baik. Adapun karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Masa kanak-kanak juga masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya, sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan pondasi dan masa kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Sedemikian pentingnya usia tersebut, maka memahami karakteristik anak usia dini menjadi mutlak adanya bila ingin memiliki generasi yang mampu mengembangkan diri secara optimal. Pengalaman yang dialami anak pada usia dini akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya. Pengalaman tersebut akan bertahan lama, bahkan tidak dapat terhapuskan, walaupun bisa hanya tertutupi bila suatu saat ada stimulus yang memancing pengalaman hidup yang pernah dialami, maka efek tersebut akan muncul kembali walau dalam bentuk yang berbeda. Perkembangan anak usia dini. Anak usia dini mulai dari 0 sampai 8 tahun adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Karena itulah maka usia dini dikatakan sebagai golden age atau usia emas, yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik. Adapun konsep dasar, nilai-nilai dan dasar falsafah olahraga bagi anak usia dini. Dalam olahraga usia dini, target yang harus dicapai anak adalah menerapkan sebagai mungkin keterampilan dan kemampuan yang sudah dilatih ke dalam pertandingan. Adalah besarnya usaha dan peningkatan pribadi yang seharusnya dihargai dan menjadi target bagi setiap anak. Bukannya semata-mata mencapai kemenangan dalam pertandingan. Tujuan melibatkan anak dalam aktivitas olahraga adalah sebagai pengenalan pengalaman berolahraga, meningkatkan keterampilan fisik, membangun kepercayaan diri. Dalam masa ini, yang diperlukan anak adalah kegembiraan dalam melakukan latihan olahraga. Oleh karena itu, pelatihnya tidak perlu menekankan pada penguasaan teknik atau peraturan pertandingan. Pujian atau hadiah diberikan kepada usaha yang dilakukan anak, bukan terhadap hasil akhir. Di sini perlu ditanamkan perasaan mencapai sukses, bukan hanya sebagai juara, tetapi juga sebagai partisipan. Oleh karena itu,
Penting sekali di masa awal ini, setiap partisipan dalam suatu kejuaraan bisa mendapatkan penghargaan. Persiapan mental dalam menghadapi pertandingan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Utamanya, anak perlu dibiasakan berpikir positif. Diberi keyakinan bahwa dalam pertandingan nanti dirinya mampu menampilkan keterampilan yang telah dilatihnya. Dilihat dari aspek biologis, olahraga anak usia dini masih dalam taraf pengembangan. Aspek-aspek kebugaran jasmani atau menguatkan jantung, tulang, dan otot, serta merangsang tumbuh kembang anak secara optimal. Olahraga anak usia dini selayaknya dikemas menjadi suatu permainan olahraga yang selain mengembangkan aspek-aspek tersebut, juga mengembangkan aspek psikososial, yaitu mengembangkan nilai-nilai diri anak secara positif, menuju pembangunan karakter yang sportif, dinamis, kreatif, penuh toleransi, jujur, dan bertanggung jawab. Pembentukan karakter dalam pembelajaran Penjasorkes ini antara lain: 1. Pembentukan fisik yang sehat, bugar, tangguh, unggul, dan berdaya saing. 2. Pembentukan mental berupa sportivitas, demokratis, toleran, dan disiplin. 3. Pembentukan moral menjadi lebih tanggap, peka, jujur, dan tulus. 4. Pembentukan kemampuan sosial, yaitu mampu bersaing, bekerja sama, berdisiplin, bersahabat, dan berkebangsaan. Anak usia dini sebagai warga negara dan calon generasi penerus bangsa juga berhak mendapatkan pelayanan olahraga yang memadai sebagai sarana tumbuh kembang demi kesempurnaan perkembangan dan pertumbuhan. Pemenuhan kebutuhan akan kegiatan olahraga bagi anak prasekolah maupun saat sekolah melalui pemberian pelajaran Penjasorkes. Hal ini berguna demi pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh tersebut secara baik dan optimal. Kondisi jasmani yang baik merupakan modal utama untuk mengembangkan potensi diri yang lain. Dapat dibayangkan apabila jadinya seorang anak mengalami gangguan fungsi organ tubuh, misalnya jantung, paru-paru, atau organ tubuh yang lain. Tentu saja anak-anak tersebut akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak. Penjasorkes Physical Education memberikan kebutuhan gerak bagi anak prasekolah dan saat sekolah. Aktivitas olahraga sangat penting bagi anak-anak karena mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh termasuk juga otak, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit atau imun, mempunyai fungsi rehabilitas atau menormalkan kecacatan. Berikut ini kajian tentang kepelatihan anak usia dini yang diperlukan oleh para pelatih untuk menangani atlet usia dini, yaitu mengenal, mempersiapkan untuk melatih anak usia dini secara efektif. Pemahaman pelatih bahwa pelatihan untuk anak usia dini bertujuan untuk 1. Memperoleh kesenangan, 2. Persahabatan atau memperoleh teman baru, 3. Perasaan nyaman, 4. Belajar keterampilan baru, memberi gambaran tentang macam olahraga untuk anak-anak, memodifikasi olahraga. Adapun aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki pengertian yang berbeda. Pertumbuhan mempunyai pengertian bertambahnya volume atau ukuran organ tubuh, sedang perkembangan adalah semakin meningkatnya fungsi organ-organ tubuh. Pengalaman yang diperoleh masa kanak-kanak tidak akan hilang dan akan berpengaruh terhadap tingkah laku saat usia telah dewasa. Sebagai contoh, anak yang dilatih belajar keras sejak kecil, gigih meraih cita-cita, nanti setelah dewasa akan menjadi orang yang gigih, ulet, dan menjadi pekerja keras. Demikian juga sebaliknya, masa anak-anak dididik dengan kemanjaan, segalanya serba mudah dan enak, maka setelah dewasa sulit menjadi orang yang mandiri dan selalu bergantung pada orang lain. Menurut Elyawati, karakteristik anak usia dini yang menonjol dalam kaitannya dengan aktivitas belajar diantaranya adalah bersifat unik, egosentris, aktif, dan energik.
eksploratif, dan berjiwa bertualang, ekspresi perilaku relatif spontan, kaya dan senang dengan fantasi atau daya khayal, mudah frustasi, kurang pertimbangan, daya perhatiannya pendek, gairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman dan semakin menunjukkan minat terhadap teman. Adapun perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil bisa diidentifikasi dalam beberapa hal. Sifat-sifat perkembangan fisik yang dapat diamati adalah sebagai berikut. 1. Terjadi perkembangan otot-otot besar cukup cepat pada 2 tahun terakhir masa anak kecil. Hal ini memungkinkan anak melakukan berbagai gerakan yang lebih leluasa yang kemudian bisa dilakukan bermacam-macam keterampilan gerak dasar. Beberapa macam gerak dasar misalnya berlari, meloncat, berjengkek, melempar, menangkap, dan memukul berkembang secara bersamaan tetapi dengan irama perkembangan yang bertahap. Ada yang lebih cepat dikuasai dan ada yang baru dikuasai. Kemudian, 2. Dengan berkembangnya otot-otot besar, terjadi pula lah perkembangan kekuatan yang cukup cepat, baik pada anak laki-laki maupun perempuan antara usia 3-6 tahun, terjadi peningkatan kekuatan sampai mencapai lebih kurang 65%. 3. Pertumbuhan kaki dan tangan secara proporsional lebih cepat dibanding pertumbuhan bagian tubuh yang lain, menghasilkan peningkatan daya ungkit yang lebih besar di dalam melakukan gerakan yang melibatkan tangan dan kaki. Daya ungkit yang makin besar akan meningkatkan kecepatan dalam bergerak. Hal ini sangat menunjang terbentuknya bermacam-macam keterampilan gerak dasar. 4. Terjadi peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang cepat. Koordinasi gerak yang meningkat dan disertai dengan daya ungkit kaki dan tangan yang makin besar menjadi anak makin mampu menggunakan kekuatannya di dalam melakukan aktivitas fisik, sedangkan meningkatnya keseimbangan tubuh meningkatkan pula keleluasaan rentang gerak dalam melakukan gerak keterampilan. 5. Meningkatnya kemungkinan dan kesempatan melakukan berbagai macam aktivitas gerak fisik bisa merangsang perkembangan pengenalan konsep-konsep dasar objek, ruang gaya, waktu, dan sebab akibat. Melalui gerakan fisik, anak kecil mulai mengenal konsep dasar objek yang berada di luar dirinya. Adapun keterampilan dari renang dasar atletik, permainan senam. Atletik adalah suatu cabang olahraga yang meliputi nomor-nomor jalan lari, lompat, dan lempar. Anak-anak di dalam kehidupannya hampir dari sebagian waktunya dihabiskan untuk bermain. Dengan melakukan berbagai bentuk gerakan, berjalan, berlari, melompat, dan melempar, anak di kelas permulaan sekolah dasar akan merasa senang bila mendapatkan pelajaran yang telah diketahui sebelumnya seperti lari dan bermain. Mereka akan lebih tertarik dan terampil di dalam melakukannya. Oleh karena itu, bentuk-bentuk gerakan dasar atletik perlu ditanamkan kepada anak-anak kelas permulaan SD. Anak-anak dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan keterampilan gerak dasar atletik tersebut. Karena itu, kepada anak-anak perlu ditanamkan berbagai cara melakukan gerakan dasar atletik yang benar seperti gerakan jalan, lari, dan lompat. Kolam renang merupakan tempat yang paling baik bagi pemula yang ingin belajar renang, sebab di tempat itu tidak ditemui elemen yang bisa membahayakan seperti lubang yang dalam, arus air yang deras, atau batu-batuan yang tajam. Alasan utama terjadinya kecelakaan di air adalah panik. Situasi seperti ini pasti dialami siapapun yang tidak menguasai ilmu renang atau minim belajar driving. Kurang mengenal olahraga air, menit per menit, pertama menyadari kakinya tidak menyentuh permukaan. Mereka langsung lupa bahwa tubuh manusia itu dapat mengambang dengan sendirinya di atas air dalam keadaan santai. Berenang adalah satu keahlian yang paling penting yang dapat ditanamkan pada anak sejak kecil. Orang tua yang tidak bisa renang atau takut terhadap air harus dapat mengatasi emosinya saat mendampingi anak belajar berenang maupun kursus menyelam. Jika tidak, hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap anak sehingga mereka pun merasa cemas pula saat belajar menyelam.
menyatakan bahwa bermain adalah dunia anak-anak yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Pada usia 6 tahun, kemampuan motoriknya sudah mulai berkembang lebih kompleks, yaitu dapat berjalan dengan berbagai variasi kecepatan, loncat, menggeser, memanjat, memindahkan sesuatu dengan tepat, berdiri satu kaki, menangkap bola, dan menggambar sesuatu. Maka latihan yang sesuai dengan keterampilan tersebut dapat dilakukan. Adapun aktivitas olahraga yang baik untuk anak usia dini mempunyai karakteristik memberi bermacam-macam pengalaman gerak atau multilateral training dalam bentuk permainan dan perlombaan, merangsang perkembangan seluruh panca indera, mengembangkan imajinasi atau fantasi, bergerak mengikuti irama atau lagu atau cerita. Namun demikian, dari karakteristik olahraga untuk anak usia dini tersebut diusahakan dikemas dalam bentuk permainan perlombaan agar anak merasa tertarik dan mendapatkan kesenangan. Itulah tadi materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.